Gonku anggoleki nganti seprene kowe ra ngambeki ana apa kowe ninggal wes ora menyang gereja ana ngendi gonku anggoleki nganti seprene kowe ra ngambeki eling sliramu aja padha kelingan nang liya ana ing dalan sing bener eling Gustimu wis ento kanggo kita aja wedi aja isin dan tobat eling sliramu aja mumbar nafsu bituase mengko kena bebendu eling saiki uripmu kanggo Gusti urip suci ikuti kersane Gusti
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami, tim GKI Mandiri Tunanetra Malang, datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Mari Roh Kudus Engkau memimpin, menuntun dan mengurapi setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah raya kami di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Luar biasa kasih Bapa kepada kita. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, berjumpa kembali dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih anugerahnya membuat kita terus waspada, karena dunia ini dengan segala isinya akan berlalu suatu saat kelak. Oleh karena itu kita harus memiliki kecemasan dan perasaan krisis di dalam hati kita, supaya kita tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saat jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa pujian ini, naikkan dengan segenap hati yang belum. Mari belajar bersama kami untuk kita memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hayati dan resapi. Haleluya, haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalanan, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Aku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita tinggal bersama siapa di bumi ini? Memang kita tinggal bersama orang-orang yang kita kasih, suami, istri, anak, orang tua, saudara, keluarga. Tapi yang sesungguhnya Bapak, apakah Bapak, Ibu, Saudara tinggal bersama Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam hatinya, sehingga kita memiliki perasaannya, kita memiliki gairahnya, kita memiliki empatinya.
untuk jiwa-jiwa yang masih ada dalam kegelapan. Mereka setiap hari berjalan di dalam gelap. Bapak Ibu, apakah saat kita menutup mata, semua tugas yang dipikulkan di pundak kita sudah kita jalankan dengan penuh tanggung jawab? Semua telah usai ketika kita kembali kepadanya, dan tangannya terbuka untuk mempersilahkan kita masuk. Hai hambaku yang baik, sabarlah, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Apakah kita rindu mendengar suaranya? Dan mari Bapak Ibu, kita terus bekerja di ladangnya sampai akhir hayat hidup kita. Sampai kita menutup mata, kita tidak pasti setia. Kita akan pujikan kembali pujian ini, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di tiap jalanku, setia sampai akhir hidup. Kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu. Kembali lagi segenap hati, kerinduan hati ini. Kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu.
Haleluya, Yesus Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah kemuliaanku. Haleluya. Aku sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa pemilik hidupku. Ini hamba-Mu pakai seturut dengan rencana. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu dengan roh yang tak terbatas, roh yang turun dari surga, menguasai hamba, menguasai tempat ini, menguasai seluruh jaringan internet. Bahkan tayangan ini boleh sampai kepada hati yang sedang Tuhan merindukan, menantikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati dimanapun Bapak Ibu berada dan yang sedang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap kita orang-orang percaya harus memiliki kecemasan atau perasaan krisis melihat gelombang besar manusia yang sedang berjalan menuju kepada kegelapan abadi. Namun, apakah Bapak Ibu mau memiliki hati seperti itu, perasaan seperti itu? Karena ini memang tidak mudah. Inilah hatinya Bapa, inilah perasaannya Tuhan Yesus. Ketika dia masih hidup di bumi ini, ketika berjumpa dengan banyak orang, selalu mengatakan, hatiku penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang. Sebab mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mereka berjalan tersesat dalam kegelapan dunia dan membutuhkan seseorang yang dapat menuntun, yang dapat menolong, dan yang dapat membawa mereka kepada kebenaran sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan, memiliki kecemasan dan perasaan krisis. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, pasti perasaan seperti ini akan ada di dalam diri Bapak Ibu. Kecuali kalau kita hanya sebagai orang Kristen yang belum dewasa, yang selalu mengharapkan berkat secara jasmani, supaya hidup kita dijaga, dilindungi, diberkati, doa-doa kita dijawab. Apa yang kita lakukan berhasil. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan standar orang-orang percaya pada umumnya. Tetapi Allah ingin
ingin mengajak kita lebih untuk masuk di dalam ladangnya. Sebab dunia ini adalah ladang Allah. Dan setiap kita ini adalah rekan sekerja Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara mau dipakai? Ayo Bapak Ibu, siapkan diri, sediakan diri, terima ajakan Tuhan. Seperti apa yang juga dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia berdoa untuk bangsanya, untuk sukunya, untuk kaumnya. Dia selalu memiliki perasaan krisis ini, memiliki kecemasan. Sebab Paulus melihat tingkah laku bangsanya yang jauh dari kebenaran. Kita akan membaca ayat ini yang terambil di dalam kitab Roma pasal 9. Kita akan baca ayat 1 sampai 7. Dipersilakan. Roma pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yang pertama, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak orang memiliki kecemasan dan perasaan krisis seperti Rasul Paulus. Ketika dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, melihat tingkah laku bangsanya yang hidup jauh dari kebenaran. Oleh karena itu dia perasaan dan krisis begitu mendalam dialami oleh Rasul Paulus. Tuhan juga mencari orang-orang seperti Paulus di tengah bangsa ini, di tengah daerah di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, di tengah masyarakat, di lingkungan Bapak Ibu berada, bahkan juga di tengah keluarga, dan juga di dalam gereja Tuhan. Karena ada banyak orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, yang hidup mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli apa yang terjadi dan sedang terjadi di lingkungan mereka, terjadi di masyarakat, di daerah, wilayah, dan juga di dalam bangsanya. Tuhan mencari seorang yang dapat mempertahankan tembok, kata firman Tuhan, agar bangunan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, bergereja
tidak runtuh, tapi terbangun dengan baik. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini dialaminya oleh karena kuasa Roh Kudus yang melingkupi hatinya, yang menguasainya begitu dalam, sehingga dia memiliki kecemasan dan perasaan krisis yang itu harus segera dilaksanakan supaya Tuhan tidak menghukum bangsanya, Tuhan tidak menghukum sukunya, Tuhan tidak menghukum kaumnya, agar mereka diselamatkan di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, dan di dalam segala dosa-dosa dan pelanggarannya dibawa kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki kecemasan dan perasaan krisis itu ditunjukkan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 9 ayat yang kedua, tolong dibaca ulang. Ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita. Nah, sebentar. Orang yang memiliki perasaan kecemasan, krisis dan kecemasan ini melihat bangsanya, sukunya, kaumnya, keluarganya, lingkungannya akan merasakan duka cita. Bukan karena Rasul Paulus memiliki masalah dengan mereka semua, tidak. Tapi duka cita ini datangnya dari Roh Kudus, dari Allah. Karena mereka menginginkan bahwa bangsanya ini diselamatkan, dibawa kembali kepada jalan kebenaran. Orang-orang yang tersesat, yang berada di dalam kegelapan, dibawa kembali kepada jalan kebenaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu senang kalau ada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan dan mereka tersesat jalan dan menuju kepada penghukuman abadi? Apakah Bapak Ibu memiliki perasaan duka cita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Atau Bapak Ibu merasa, itu bukan urusanku, yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku beribadah, yang penting aku melayani, masalah orang lain itu bukan urusanku? Bagaimana jika dengan keselamatan kita juga bukan urusannya Tuhan? Tuhan sudah datang dari surga ke dunia ini dan memberikan dirinya bukan untuk hanya sekedar memenuhi keinginannya pribadi, tapi Tuhan Yesus memenuhi seluruh keinginan Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan dipersekutukan kembali. Hubungannya akan diperbaiki kembali dengan Bapa. Itulah kerinduan hati Rasul Paulus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ketika melihat bangsanya yang liar, yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Apakah duka cita seperti ini juga Bapak Ibu Saudara miliki? Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan, apakah keselamatan itu hanya untuk dirimu sendiri, untuk keluarga, untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, keluarga besar? Tapi apakah Bapak Ibu juga memikirkan keselamatan orang lain, mereka yang berjalan menuju kepada kebinasaan? Ayo Bapak Ibu, milikilah
kecemasan dan perasaan krisis juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya dibaca. Yang ayat tadi disambung. Dan selalu bersedih hati. Dan selalu bersedih hati. Tidak hanya berduka cita karena melihat bangsanya akan binasa, tapi juga bersedih hatinya melihat setiap hari orang-orang yang dikasihinya, keluarganya, sukunya, bangsanya, di mana dia hidup, dilahirkan, dibesarkan, dia makan dan minum, dia bertumbuh dan berkarya, bekerja di tengah-tengah bangsanya. Tapi ketika melihat bahwa bangsanya sudah menyimpang jauh dari kebenaran, hatinya tidak hanya berduka, tapi juga bersedih hati. Berduka seolah-olah dia akan kehilangan saudara, keluarga, dan bangsanya. Tapi juga dia bersedih hati melihat kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kecemasan dan perasaan krisis yang benar di hadapan Tuhan, di mana Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan mestinya juga memiliki perasaan seperti ini, seperti Rasul Paulus rasakan, di mana Roh Kudus bekerja di dalam hatinya dan mengingatkan bahwa dia harus berdoa dan menangisi keberadaan bangsanya supaya mereka juga diselamatkan. Yang selanjutnya silakan diteruskan. 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara sebangsaku secara jasmani. Artinya memiliki pertalian darah dan juga memiliki pertalian sebagai satu bangsa yang telah diikat oleh janji dan sumpah dari nenek moyang. Bapak Ibu, apakah kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa kita Indonesia, apakah kita juga memiliki keberanian untuk berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari bangsaku secara jasmani, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka nantinya tidak masuk kepada kegelapan abadi. Jikalau perasaan Bapak Ibu Saudara belum sampai ke situ, kehidupan iman percaya Bapak Ibu hanyalah kehidupan iman secara standar, rata-rata orang miliki, karena mereka hidup beragama. Tapi perasaan ini adalah perasaan yang datang dari Roh Kudus, yang datang dari surga, dari Allah sendiri, yang menggerakkan seseorang untuk berdoa, untuk menangisi dan melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya, untuk suku dan kaumnya, untuk keluarga dan juga sanak familinya, supaya mereka juga pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tentunya kehidupan seperti ini tidak mudah, karena kita harus memiliki cara hidupnya Allah, cara hidupnya Kristus sendiri. Dan kehidupan seperti ini akan dikucilkan, akan diasingkan, akan dibilang itu sok saleh, sok suci. Karena tidak sama dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Mereka juga orang beragama. Tapi mengapa kita berbeda? Karena kita menghidupi kebenaran. Karena kita mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan perasaan krisis dan kecemasan di dalam diri kita untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang belum diselamatkan. Entah itu kaum sebangsa, setanah air, sesuku, tetapi juga kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jangan hanya kita ini memiliki krisis karena kita membutuhkan gedung gereja yang bagus, alat musik yang bagus, keuangan yang terjamin, kesehatan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Semuanya serba running well. Tidak ada kekurangan, tidak ada masalah. Kalau perasaan krisis kita hanya didasarkan kepada hal-hal yang jasmaniah, itu artinya Bapak Ibu belum mencapai standarnya Kristus. Bapak Ibu hanya memikirkan diri sendiri dan juga keluarga serta orang-orang dekat. Tapi Bapak Ibu tidak memikirkan bagaimana bangsaku, kaumku, sukuku, keluargaku, familiku juga diselamatkan. Karena keselamatan jiwa ini jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Karena harta benda dan semua milik selama kita hidup di bumi akan kita tinggalkan. Tetapi keselamatan di dalam Kristus akan membawa kita sampai kepada surga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, milikilah kecemasan dan perasaan krisis seperti yang Rasul Paulus miliki. Mengapa hal itu harus ada di dalam diri kita? Orang-orang yang mengaku sebagai hamba, yang melayani di altarnya, yang melayani Tuhan di ladangnya, dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kita layani dan gembalakan. Mengapa Tuhan mengutus kita pergi kepada seluruh bangsa ini, agar Injil Kerajaan itu sampai kepada semua orang? Tuhan mengingatkan kita waktu Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 35 dan 36. Dipersilakan. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35 dan 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, bukankah engkau berkata 4 bulan lagi? Ya.
kita akan menuai. Tapi Tuhan mengingatkan, sepertinya itu bukan waktu yang tepat. Tapi Tuhan memperlihatkan, lihat ladang-ladang sudah menguning yang siap untuk dituai. Tuhan mengatakan itu kepada murid-muridnya. Tuhan juga mengatakan itu kepada kita semua gerejanya di seluruh muka bumi. Tuhan juga mengatakan kepada semua hamba-hambanya yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tepi laut, di tengah hutan, dimanapun. Tuhan mengatakan, lihat ladang sudah menguning. Yang dimaksud Tuhan bukan ladang padi atau gandum yang sudah siap untuk dituai. Tapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa dunia ini adalah ladangnya. Dan gandum serta padi yang menguning itu adalah jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan, mereka yang jauh dari kebenaran, mereka yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran, yang mereka yang setiap hari berjalan di dalam kegelapan. Itulah yang dimaksud Tuhan untuk kita, hamba-hambanya, gerejanya, umatnya, untuk melihat. Oleh karena itu kekristenan pelayanan di gereja tidak hanya terus berkutat dari minggu ke minggu di dalam gereja, di balik mimbar, dengan kesibukan dan jadwal yang padat di dalam gereja lokal. Tapi juga kita melihat seluruh dunia ini di sekitar Bapak Ibu. Sejauh Bapak Ibu bisa pergi ke sana, kita bisa melayani Tuhan sebagai utusan-utusan Injil, sebagai pembawa kabar baik. Kita menjalankan misi Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan bukan berbicara kepada hanya satu orang, satu kelompok, satu bangsa, satu suku, tapi kepada semua orang yang mau meresponi panggilannya, meresponi firman-Nya. Sebab ladang yang ada di sekitar kita sudah menguning. Apakah Bapak Ibu siap untuk menuai? Untuk menuai dibutuhkan tenaga ekstra, kemampuan yang ekstra, semangat yang ekstra. Tidak hanya cukup mau, tapi Bapak Ibu harus memiliki daya tahan yang lebih. Ini tidak hanya berbicara fisik semata, tapi berbicara mengenai roh dan juga kemauan dari Bapak Ibu Saudara. Apakah roh Bapak Ibu menanggap pesan Tuhan dan Bapak Ibu meresponinya, dan Bapak Ibu mau melakukannya? Aku nggak bisa pergi jauh, Tuhan nggak menuntut jauh, tapi di sekelilingmu, di sekitarmu, di keluargamu, di rumah tanggamu, di saudaramu, di sanak familimu, di sekitar tempat tinggalmu, wilayah, daerah, kota, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke seluruh negeri ini, bahkan sampai ke ujung. Tuhan pasti memberi kemampuan dan juga kekuatan kepada masing-masing orang. Tetapi yang terpenting, apakah ada kemauan dari dalam diri Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan penabur dan penuai akan sama-sama mendapat upahnya, dan mereka akan bersukacita. Bapak Ibu jangan katakan, oh itu tugasnya hamba Tuhan, oh itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya tim misi. Semua kita, Bapak Ibu Saudara, memiliki tugas yang sama. Walaupun mungkin di dalam bagian yang berbeda-beda, tapi tugas itu diberikan sama oleh Tuhan untuk kita. Ada yang pergi, ada yang menyokong dana, ada yang mendoakan, dan ada juga yang menjadi pendamping untuk menyertai.
sehingga semuanya terlibat dan semuanya bersama-sama akan menerima sukacita surga yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, penginjilan itu bukan hanya tugas gereja, lembaga misi, atau hamba-hamba Tuhan, atau penginjil, tapi seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan memiliki panggilan yang sama. Sebab amanat agung sampai hari ini juga tetap digaungkan kepada seluruh umat Allah, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tugas itu tetap sama Bapak Ibu. Tapi masalahnya, apakah Bapak Ibu memiliki kecemasan dan perasaan krisis yang mendesak, yang seolah-olah kalau tidak kita lakukan, maka kita akan mengalami sesuatu ketidaktenangan, kita tidak merasa damai sebelum kita melaksanakan panggilan ini. Mari Bapak Ibu, bangsa ini, negeri ini, kota ini, lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu, bahkan keluarga serta gereja di mana Bapak Ibu Saudara terhisap di dalamnya membutuhkan Bapak Ibu. Milikilah perasaan krisis seperti Rasul Paulus. Hatinya selalu berduka cita seolah-olah mau mati kalau belum melihat bangsanya diselamatkan. Hatinya selalu bersedih dan menangis karena melihat kelakuan bangsanya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia merasa terkutuk dan terpisah dari Kristus untuk melihat bangsanya yang selalu hidup jauh dari kebenaran, yang selalu menentang kebenaran dengan cara-cara hidup yang jauh dari kebenaran. Mereka hanya melakukan seremonial keagamaan, tapi yang sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan, karena mereka hanya sekedar beragama, tapi bukan bertuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan, saya ingin menyentuh hati Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan, saudara-saudara seiman. Baik mungkin Bapak Ibu aktivis atau jemaat biasa, jangan kondisikan dirimu, itu bukan tugasku, tapi itu tugas pendeta dan hamba Tuhan, penginjil dan tim pelayanan. Tidak Bapak Ibu, setiap kita memiliki tugas yang sama. Ayo kita kerjakan kalau kita mau menerima upah dari Tuhan. Orang yang bekerjalah yang patut mendapat upah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bekerja dan menginginkan upah, maka sesungguhnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak berguna, yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi tidak memikirkan perasaan dan hatinya Tuhan, yang selalu rindu ada banyak jiwa-jiwa dibawa dan diselamatkan, supaya mereka jangan masuk kepada kegelapan abadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah Bapak Ibu memiliki kecemasan dan perasaan krisis seperti Rasul Paulus yang hatinya terus berduka cita, ya, melihat bangsanya yang akan menuju kepada maut, yang hatinya selalu bersedih karena melihat kelakuan bangsanya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dia merasa hidupnya terkutuk dan mau terpisah dari Kristus karena bangsanya yang tegar tengkuk dan keras kepala. Apakah Bapak Ibu mau menjadi hamba-hamba yang dikatakan hamba yang setia, hamba yang melakukan seluruh perintah dari Sang Majikan Agung, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Ayo respon.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya jemput Bapak Ibu Saudara baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku temukan di dalam Kristus. Dimanapun di seluruh bumi ini, tidak ada damai selain di dalam Kristus. Sebab damai yang sejati hanya ada di dalam. Orang yang memiliki kecemasan dan perasaan krisis, hidupnya selalu damai walaupun di tengah badai kehidupan. Haleluya, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kembali kita akan katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami satu-satunya. Saat kecemasan, saat perasaan krisis memenuhi hati kami bersyukur sebab kami dipercaya dan dilibatkan di dalam karya agung-Mu di bumi ini, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebab ladang-ladang di dunia ini sudah menguning dan membutuhkan banyak penuai-penuai. Kami siap Tuhan, disebut Tuhan penabur dan penuai, yang pada akhirnya kami akan bersukacita bersama dengan Tuhan Sang Pemilik dari ladang dan juga gandum. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami membawa gereja Mujika Imana Eklesia, baik seluruh pengurus
terus Tuhan, Tuhan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat, para lansia, para penyandang disabilitas, mitra bakti, kru kami serahkan Tuhan, yang tetap setia melayani bersama kami di dalam segala keadaan. Juga Tuhan memberkati Tuhan para driver, sponsor, donatur yang setia memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, secara khusus untuk Bapak dan Ibu Iwan Tesi, Kau terus menjamah, melindungi, menjaga, memberi kekuatan kesehatan yang saat ini masih di Australia. Tuhan, Kau terus memakai hidupnya, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucunya, diberkati Tuhan. Juga Tuhan, untuk tempat ini terus kami bawa di hadirat-Mu, kami dedikasikan tempat ini bagi kemuliaan Tuhan, di mana jiwa-jiwa akan kami bawa dan kami boleh dewasakan untuk mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan juga sinode kami JKI Tuhan, dan secara khusus Pastor Adi Sutanto dan Ibu selaku Ketua Umum memberi kekuatan kesehatan, memberkati pelayanan baik di Indonesia, di Amerika, dan penggembalaannya di Santi Mars. Berkati juga Tuhan seluruh badan pengurus harian, Pastor Edi Suyanto selaku sekretaris, dan juga Pastor David Mayanto selaku wakil. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, juga STT Sangkatala, baik rektor, para dosen, para mahasiswa, serta juga seluruh pelayanannya, khususnya ke suku-suku, baik suku Marabu dan juga suku Anak Laut. Diberkati bahkan untuk rencana retreat sinode tanggal 27 sampai 30 Juni nanti di Kopeng Salatiga. Terima kasih, kami mengucap syukur juga kami bangsa kami Indonesia di dalam tangan-Mu, bangsa yang besar, bangsa yang membutuhkan lawakan dan keselamatan. Jamah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kelilingi negeri kami dengan damai sejahtera, dengan keamanan, dengan ketentraman. Jauhkan dari segala mara bahaya, juga para intoleran, radikal, teroris, dan kaum perusak yang ingin Tuhan merusak dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat ke aneka-ragaman suku, budaya, kaum, dan bahasa. Terima kasih berkati Pak Jokowi, Pak Maruf sebagai Presiden Wakil, semua kebijakan, para menteri yang juga bekerja di bawah pemerintahan beliau tetap mengerjakan tugasnya dengan baik di seluruh lembaga dan kementerian. Berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara ini dan penegakan hukum di negeri ini untuk kaum-kaum teroris, intoleran, dan radikal, serta Tuhan KKB yang di Papua, Tuhan yang ingin merusak kesatuan, Tuhan memaksa kedamaian di tanah Papua. Berkati Papua dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau juga menjamah pemerintahan dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RW/RT, lembaga-lembaga tinggi tertinggi negara, Tuhan, eksekutif, legislatif, yudikatif, diberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk tanah negeri kami, laut diberkati dengan banyaknya ikan, dan juga Tuhan sumber-sumber yang lain. Tuhan memberkati hutan, memberkati tambang, memberkati sumber mata air, memberkati tanah-tanah pertanian, pegunungan, lembah, ngarai, diberkati sehingga Indonesia terus Tuhan boleh mengelola Tuhan setiap tanah dengan baik untuk menghasilkan bahan pangan bagi seluruh rakyat, tambang bagi Tuhan, bertambahnya devisa untuk negara, baik pengelolaan, keuangan, pembangunan, baik infrastruktur, baik ekonomi, baik sentra-sentra di UKM, Tuhan, dan juga pembangunan jalan tol, Tuhan, tol laut, tol langit, telekomunikasi, dan juga perusahaan-perusahaan, supaya Tuhan Indonesia tetap mengalami Tuhan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan krisis global ini. Kami terus berdoa kiranya pemerintahan mampu melaksanakan dengan baik juga keamanan untuk menjelang Tuhan
pemilihan presiden dan legislatif pada tahun depan, kiranya semua terkendali, baik para politisi, partai, supaya mereka memiliki jiwa kenegarawanan yang baik. Kami bersyukur untuk negeri kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah kami Malang Raya diberkati dengan shalom. Tuhan, supaya damai sejahtera turun di Malang Raya, seluruh masyarakat hidup damai dan sejahtera. Gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga gereja, baik sinode, baik lembaga misi, sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Tuhan Kristen Katolik diberkati semua. Tuhan, yayasan-yayasan diberkati, gereja-gereja untuk melaksanakan tugas hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tim-tim misi penginjilan di seluruh pelosok tanah air. Berkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Sebentar kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Kiranya damai sejahtera turun atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan. Dan hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu selain diberkati bersama-sama, katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live bersama dengan tim GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kerukunan kebersamaan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.